angkatan 2019 Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membawakan cerita rakyat yang tidak kalah menariknya dari cerita lainnya. Cerita ini berasal dari Provinsi Aceh dan cerita ini berjudul Putri Burung dan Uyem Gading. Cerita ini saya ambil dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditulis oleh Siti Zahra dan diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2017. Nah teman-teman, begini kisahnya. Hijau hamparan sawah membentang luas. Di kiri dan kanan terdapat bukit yang ditumbuhi pohon-pohon rindang. Beberapa pohon rindang ini tertiup angin sehingga udara terasa sejuk. Di tanah inilah orang-orang menyebutnya Tanah Gayo. Tanah Gayo ini terletak di Aceh Tengah. Di Tanah Gayo terdapat sebuah kerajaan yang tanahnya sangat subur sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur dan sejahtera. Hasil kebun dan sawah mereka cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Rakyatnya ini sangat menyayangi rajanya dan rajanya sangat mencintai rakyatnya. Raja itu bernama Tengku Ampun. Baginda Raja hanya mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Anak itu bernama Esah Deli. Karena anak sematawayang Esah Deli sangat disayangi dan dimanja oleh ayah dan ibunya. Semua keinginannya selalu dituruti. Namun, Esah Deli bukanlah anak yang manja. Ia selalu meminta sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai anak raja, Esah Deli boleh bergaul dengan siapa saja asalkan dengan orang yang mempunyai budi pekerti baik. Esah Deli biasa berteman dengan Uyem Gading. Uyem Gading adalah anak pembantu istana yang tugasnya membersihkan kandang kuda dan memberi makan kuda. Sejak kecil, Uyem Gading sudah tinggal di istana. Ia selalu bersikap sopan dan ramah. Kak Uyem, bolehkah saya bertanya? Boleh, mengapa tidak? Apakah Kak Uyem masih punya orang tua? Mengapa Kak Uyem tinggal dengan nenek? Ketika abang berumur 7 tahun, kedua orang tua abang sudah meninggal dunia. Sejak itulah abang sudah menjadi anak yatim piatu dan tinggal dengan nenek. Apakah meninggalnya karena sakit? Kata orang, ibu terserang penyakit aneh. Sakitnya itu hanya 1 minggu. Awalnya ibu demam, suhu tubuhnya tidak menentu, kadang tinggi, kadang rendah. Setelah 3 hari, nampak bercak-bercak merah di sekujur tubuhnya. Pada hari ke-6, keluarlah darah dari mulut dan hidung ibu, bahkan telinganya juga. Pada malam harinya, ibu telah meninggal. Kata orang kampung sih, ibu kena guna-guna. Kakak percaya? Ya, abang tidak percaya. Abang menganggap ini sudah kehendak Tuhan. Lalu, bagaimana dengan ayah kakak? Ayah abang bekerja sebagai pengurus kuda. Sejak belia, dia sudah mengabdi di sini. Karena itu, ia sangat disayang Tengku Ampun. Ayah abang meninggal karena kecelakaan saat setelah tugas rutinnya membereskan kandang kuda. Tanpa diketahui ayah abang sudah berada di atas punggung kuda. Tali kekang kuda itu tertarik oleh abang dan kuda pun berlari sambil mengamuk. Abang belum bisa mengendalikannya. Ayah sangat kaget melihatnya dan berusaha mengejar kuda yang sedang mengamuk itu. Ketika mencoba mendekati dan menjinakkannya, ayah menjadi bulan-bulanan kuda yang sedang marah. Kondisi ayah sangat tidak kuat untuk melawan kekuatan kuda. Ayah jatuh dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal. Abang jatuh ke rumput dan hanya mengalami luka ringan. Maaf ya kalau ini membuat kakak sedih. Tidak apa, dengan ini abang bisa berhati-hati lagi. Kak, saya kembali ke istana dulu ya. Uyem Gading telah dikenal Baginda Raja sebagai anak yang cerdas dan rajin. Uyem Gading selalu dapat dengan mudah menerima pembelajaran, baik itu memahami maupun mengerti. Baginda Raja senang jika putrinya berteman dengan Uyem Gading. Mereka bersama dengan anak-anak lainnya selalu belajar mengaji dan membaca buku pengetahuan lainnya. Karena sikap Uyem Gading yang sopan,
Baginda Raja mengangkat Uyem sebagai pegawai istana. Tugas utamanya adalah memberi makan untuk kuda-kuda istana. Uyem, hari ini kau kuangkat sebagai pegawai istana. Tugas utamamu memberi makan kuda-kuda istana. Tengku ampun, segala titah Tengku hamba junjung dan terima. Terima kasih atas kepercayaan Tengku. Jika tugasmu telah selesai, kau boleh belajar dan bermain bebas. Baik Tengku, terima kasih. Sejak kecil, Uyem Gading suka bermain gasing. Selain bermain gasing, Uyem Gading juga pandai dalam membuat gasing dengan bentuk dan bahan yang bermacam-macam. Ada yang dibuat dari kayu, logam, perak, dan kuningan. Saat main gasing, Uyem Gading pun dijuluki si jago gasing. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa, Uyem kecil bertambah usianya menjadi 11 tahun. Dan Esa Deli juga berumur 10 tahun. Pada suatu malam, Uyem Gading bermimpi. Dalam mimpinya, orang berwajah putih bersih mengatakan, Uyem anakku, daripada nasibmu begini saja, lebih baik kau tinggalkan saja tanah kelahiranmu ini. Siapa tahu di perantauan nanti nasibmu akan lebih baik. Setelah itu, Uyem memikirkan mimpinya itu. Keesokan harinya, dengan gagah Uyem melangkahkan kakinya ke dalam istana. Tengku, boleh saya bicara? Ya, silahkan. Tengku, hamba mohon izin hendak pergi merantau. Bukannya tidak setia, tapi hamba ingin mencari pengalaman. Baiklah Uyem, kudoakan kau semoga berhasil. Dengan membawa bekal barang patah, berangkatlah Uyem menuju ke dermaga. Dilihatnya kapal yang sangat besar dan banyak sekali awak kapal. Dengan berani, Uyem bertanya, Ibu, masih ada lowongan tidak? Kalau ada, saya mau bergabung. "Kalau begitu, tunggu sebentar Tak Iyo. Saya tanyakan pemilik kapal dulu ya. Perkenalkan, saya Kasim." Saya Uyem. Kau boleh bekerja di sini sebagai pembersih kapal, seperti menyapu dan mengepel lantai kapal. Uyem Gading pun membersihkan seluruh lantai kapal. Setelah pekerjaannya selesai, Uyem Gading berjalan mengelilingi dermaga. Ia melihat orang setengah baya yang sedang sibuk memotong dan menyerut papan. Bapak, bolehkah saya mencoba membantu? Apakah kau bisa? Saya usahakan, Pak. Setelah Uyem Gading membantu bapak tersebut, dan dengan lincahnya tangan Uyem Gading menari-nari di atas potongan kayu itu. Terbesit dalam pikiran Uyem Gading untuk membuat kapal-kapalan bagi anak-anak. Uyem pun menabung sedikit demi sedikit. Uang itu akan dijadikannya modal untuk membeli kayu dan ia akan mengundurkan diri sebagai awak kapal. Setelah lama ditinggal Uyem Gading merantau, Esa Deli merasa kehilangan teman bermainnya, yaitu Uyem Gading. Ia menjadi pendiam dan lebih sering berada di dalam istana. Esa Deli sangat sedih. Suatu ketika, Nenek Uyem menyampaikan pesan dari Baginda Raja bahwa Esa Deli tidak boleh bermain di luar istana. Jika ingin bermain dengan teman-temannya, hanya boleh bermain di istana saja. Merdu sekali suara burung itu. Ingin rasanya saya menjadi burung, dapat terbang bebas sesuka hati. Malam harinya, Esa Deli berhayal ingin menjadi burung. Ia ingin terbang ke sana, kemari. Ia ingin bertemu dengan Uyem Gading. Tiba-tiba, ia dikejutkan dengan hembusan angin kencang dari balik jendela. Hembusan angin itu menerobos dari bilik lubang jendela kamar. Esa Deli berdiri mendekati jendela dan membuka jendela. Ketika membuka jendela, tiba-tiba terdengar lagi hembusan angin dan seketika tanpa diduga, Esa Deli berubah menjadi burung. Saat itu juga ia langsung keluar jendela dengan terbang bebas tanpa diketahui seisi istana. Keesokan harinya, barulah seisi istana sadar bahwa Esa Deli tidak ada di istana. Raja dan permaisuri sangat khawatir. Akhirnya, Raja memerintahkan seluruh punggawa untuk mencari Esa Deli. Carilah segera. Kerahkan semua rakyat. Jangan kalian pulang kalau tidak bersamanya. Hari hampir petang, Tuan Putri pun belum ditemukan. Ketika para punggawa berada jauh dari istana,
terdengar seekor burung yang terbang di dekat kamar tidur utama sambil berkicau riang. Ibu Esadeli pun mendengar seperti suara cara anaknya yang bernyanyi. Ia segera memerintahkan seorang punggawa untuk naik ke atas istana. Setelah dilihat, hanya terdapat seekor burung. Ketika akan ditangkap, burung itu terbang untuk menjauh. Begitu juga dengan rakyat lainnya. Ketika hendak membantu menangkap burung itu, tidak ada satupun yang berhasil. Hingga burung itu terbang dan hinggap di pohon galinggang raya yang tumbuh di tepi laut. Pohon tersebut berdaun rimbun dan batangnya sangat besar. Saat ini, Uyem Gading telah menjadi pembuat kapal-kapalan yang sukses dan banyak diminati oleh rakyat. Uyem Gading menjadi terkenal hingga ke luar negeri. Meskipun demikian, ia tidak lupa beribadah dan bersyukur kepada Allah. Saat itu, teman-teman Uyem Gading bertanya kepada Uyem, Uyem, apakah kamu tidak ingin pulang ke kampung halaman? Jika Uyem berkenan, kami siap mengantarkanmu pulang. Setelah dipikir-pikir, memang sudah lama juga ia tidak pulang kampung. Ia ingin bertemu dengan orang-orang istana, terutama dengan Esadeli. Baiklah, tapi saya tidak ingin pulang kampung terlalu lama. Kalau tidak, lebih baik tidak usah. Setelah perjalanan pulang menuju kampung, tiba-tiba sayup dari atas pohon terdengar suara kicauan burung dengan suara merdu dan nyaring. Oh abang, masih ingatkah dengan suaraku ini? Suara apa itu? Saya tidak pernah mendengar suara burung seperti itu. Jangan dihiraukan. Teruskan saja perjalanan kita. Kak Uyem Gading. Esadeli, kamukah itu? Kenapa kamu menjadi burung? Panjang sekali ceritanya kak. Saya tidak bisa menceritakannya sekarang. Senang sekali bertemu dengan kakak. Seketika itu juga, burung itu berubah menjadi Esadeli yang sangat cantik. Uyem Gading terkejut dan sangat kaget. Ia langsung memegang dan menggandeng tangan Esadeli untuk bersama-sama kembali ke kampung halaman. Maaf, ini Esadeli. Telah berteman dengan saya sejak kecil. Kami sangat akrab. Putri ini akan pulang bersama-sama ke kampungku. Teman-teman Uyem Gading sangat senang dan mengantarkan mereka berdua pulang ke alamat istana. Namun, saat ke istana, mereka menemui bahwa raja dan permaisuri yang ada di istana bukanlah orang tua dari Esadeli. Mereka pun bertanya, kemana raja dan permaisuri yang dulu? Rakyat menjawab, mereka pindah ke daerah terpencil dan telah menjadi rakyat biasa. Mereka berbaur dengan rakyat yang lainnya. Saat sampai, Tengku Ampun pun sangat bahagia dan memeluk Esadeli. Esadeli memohon maaf karena telah meninggalkan orang tuanya. Uyem Gading, jadikanlah Esadeli teman sekaligus adikmu. Bimbinglah ia seperti saudaramu sendiri. Mereka pun berteman dan bersaudara seperti kakak adik. Mereka hidup rukun, saling menghormati dan menghargai, serta tetap bertakwa kepada Tuhan. Demikian cerita rakyat Putri Burung dan Uyem Gading. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.